Selamat pagi, kita bersyukur kita boleh bersama-sama bangun dan kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sepanjang kita bersekutu dan membaca merenungkan Alkitab, pastikan bahwa mic selalu di mute supaya yang di YouTube tidak terganggu dengan noise ya. Baik, mari kita awali dengan kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan yang kudus, Tuhan yang berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kudus Allah semesta alam. Surga bumi menyembah-Mu ya Tuhan. Kami kembali datang kepadamu pagi hari ini. Kami
akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau dengan leluasa bekerja lewat Roh Kudus-Mu, sehingga pembacaan dan perenungan ini boleh menguatkan kami dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dari awal sampai selesainya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini sampai pada kitab Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Kejadian pasal 29. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat, tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing domanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka,
kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kejadian pasal 30. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa, budak perempuan Lea,
melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Sebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng, dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Kejadian pasal 31. Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian,
Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu, dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu, bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, "Yakub." Jawabku, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, "Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Isa ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau berbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepada aku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub, dan ke dalam kemah Lea, dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya, dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun diri di depanmu,
teliti, ia tidak menemui. Ia bertengkar dengan Laban. Ia kata kepada Laban, kesalahanku, engkau adalah barang di dalam, dan supaya mereka Ya, kita lanjutkan ya. Ada masalah dengan koneksi internet. Saya lanjutkan lagi. Tinggal sedikit lagi pembacaan ini. Saya mundurkan sedikit supaya tadi yang sempat terputus bisa kita ikuti. Nggak ada suaranya, Pak. Oh, nggak keluar suaranya ya? Tidak ada. Oh, sebentar. Terlalu jauh, Pak. Kita mulai ulang lagi mungkin ke ayat Ya, yang 33 atau kali. begini, kita besok akan ulangi yang pasal 31 33. ya. Iya, 31. 33, sorry. 33. Maaf, ya, 31, maaf, pasal 31. Jadi Iya, pasal 31. kita lanjutkan ke renungan ya, supaya enggak ini. Iya.
Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Kita akan bersama-sama membaca renungan dari santapan harian. Tuluslah, jangan munafik. Munafik atau tulus, dua hal yang sangat berbeda dan saling bertentangan. Salah satunya bisa saja muncul dalam setiap perkataan, sikap, dan tindakan kita. Keluarga Lazarus mengadakan perjamuan bagi Yesus, dan dalam perjamuan itu Yesus begitu dihormati dan dikasihi oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Salah satu bentuk penghormatannya adalah ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Walaupun tindakan itu mendapat protes dari Yudas, Yesus mengizinkan Maria sembari menyatakan tentang kematiannya yang makin dekat. Pembacaan ini menampilkan figur yang tulus dan figur yang munafik. Ketulusan itu dicerminkan oleh tindakan Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, seharga 300 dinar. Nilai yang sangat besar pada waktu itu, dan juga saat ini jika nilainya dikonversi. Pada saat yang sama, muncullah Yudas yang terheran-heran dan mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Maria. Secara spontan, ia merespons bau semerbak narwastu itu dengan bersikap seolah-olah peduli terhadap orang miskin. Yudas sangat menyayangkan hal itu. Namun, penulis Injil Yohanes mencatat siapa sesungguhnya Yudas, seorang pencuri uang kas. Ia menggunakan orang miskin hanya untuk maksud tersembunyi sesuai dengan karakter dan kebiasaannya. Hal itu terbukti nyata pada akhir hidupnya ketika ia menjual Yesus seharga 30 keping uang perak, jauh lebih rendah dari apa yang dipersembahkan oleh Maria. Ketulusan akan bermuara pada tindakan pengorbanan, sementara kemunafikan hanya menghasilkan tindakan yang mencari keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Ketulusan Maria mengajar kita sebagai murid Kristus untuk berkorban dan merelakan milik kita kepada Kristus untuk memuliakannya. Mari kita perhatikan dengan saksama pikiran, tutur kata, motivasi, dan tindakan keseharian kita. Apakah semuanya telah dibangun di atas dasar ketulusan atau kemunafikan? Berlakulah tulus dan jangan munafik. Ya, demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya kita semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang tulus, bukan yang munafik di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama masuk di dalam doa, kita akan memuji Tuhan kembali. Sebuah lagu yang berhubungan dengan perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberikan hati kepada kita seperti Maria yang mengurapi Yesus. Beriku hati untuk memujimu, untuk mengasihi Engkau.
untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Give me a heart. Give me a heart to worship before you. Give me a heart to love and adore you. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Give me a heart to praise your name. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Kita berdoa. Berikan kami hati ya Tuhan yang selalu mengasihimu, memujimu di dalam kehidupan kami. Seperti hati Maria yang datang untuk mengurapimu sebagai ungkapan kasih. Bahkan Engkau memaknai itu dengan luar biasa, bahwa itu juga merupakan sebuah nubuatan terhadap kematianmu yang mengorbankan hidupmu bagi kami, ya Tuhan. Jangan biarkan kami dengan pikiran kami sendiri yang seolah-olah itu sesuatu yang begitu peduli, tetapi justru muncul dari sebuah kemunafikan dan motivasi yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh Yudas. Tuhan, kami lemah, maka kami membutuhkan tuntunan dan kekuatan daripada Tuhan. Pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu, baik lewat Zoom maupun yang mengikuti lewat YouTube, kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk bersekutu bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur semua boleh berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit kendala. Kami berdoa biarlah di hari-hari berikutnya boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami setiap anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap tutur kata kami, pikiran kami, tindakan-tindakan kami, boleh memuliakan Engkau. Jangan biarkan kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Melainkan biarlah kami boleh menjadi berkat. Tidak mudah ya Tuhan. Kami merindukan itu, tetapi tidak jarang dalam pelaksanaan yang kami lemah, kami bisa jatuh. Oleh sebab itu, ampuni kami dan terus kuatkan kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberkati di dalam kehidupan keluarga dan kesehatan. Kami berdoa di dalam kehidupan pernikahan, di dalam kehidupan anak, mantu, dan cucu-cucu. Engkau boleh memberkati di dalam studi, di dalam pekerjaan. Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari bahwa hidup kami adalah ibadah. Setiap yang kami lakukan adalah bentuk ibadah kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami selalu menyadari, dimanapun kami ada, apapun yang kami kerjakan, Engkau hadir di sana.
Engkau Amin. tersenyum ketika kami melakukan hal-hal yang baik. Amin. Engkau sedih, bahkan menangis ketika kami melakukan hal-hal yang menyakiti hatimu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu menghayati hal ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia, yang beberapa di antara mereka telah mendapatkan akan suntikan vaksin ya Tuhan. Kami berdoa biarlah hal ini boleh berjalan dan berguna efektif bagi tubuh mereka untuk menimbulkan kekebalan ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk yang masih belum mendapat giliran, supaya pada waktunya boleh mendapat giliran. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang mungkin ragu-ragu dengan hal ini. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan penguatan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu untuk proses selanjutnya, untuk nantinya pelayan-pelayan publik termasuk hamba-hamba-Mu, semuanya boleh terjadi pada waktunya. Kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang mengusahakan yang terbaik bagi negara ini, dan secara khusus dalam menghadapi pandemi, supaya Tuhan boleh berkati. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang berada di dalam kesulitan hidup, yang menghadapi berbagai macam bencana, dampak daripada COVID ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai. Bahkan kami berdoa juga untuk daerah kami, kota kami, dalam hari-hari ini seringkali hujan deras, dan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kami inginkan. Namun kami bersyukur semua masih boleh terkendali dengan baik ya Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh melindungi kami, jauhkan kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada di dalam persoalan hidup secara khusus itu yang sakit. Tuhan, boleh Engkau menjamah mereka, memberikan kepulihan, memberikan kesembuhan dan kekuatan. Dan terlebih daripada itu, biarlah di dalam sehat dan sakit kami, nama-Mu tetap dipermuliakan. Karena kami percaya di dalam segala keadaan Engkau ada di samping kami, menggendong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami tenang karena kami ada di dalam tangan yang kuat, yaitu Tuhan kami. Kami akan memasuki hari ini bersama dengan-Mu, dan biarlah kami boleh melaluinya di dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Waktu teduh. Amin. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Wah, ada dua teman baru yang bergabung pagi ini ya. Ada Prisil, ada Pak David. Terima kasih. Mohon maaf, rasanya ada masalah koneksi sehingga di tengah-tengah itu sempat terjeda. Tapi syukurlah tidak sampai dibubarkan ya. Jadi besok yang pasal 31 kita akan ulang supaya kita tetap bisa melanjutkannya. Iya. Ya. Jangan lupa, jangan lupa nanti malam kita melanjutkan seminar tentang disiplin rohani ya. Tolong saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ajak teman-teman. Ini satu hal kita rindu supaya lewat gerakan disiplin rohani ini ada kebangunan ya. Karena rupanya banyak yang merasa suam, banyak yang merasa jenuh dengan ini. Nah, lewat disiplin rohani ini meskipun kita tidak kumpul,